hiburkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku bersama. Mari serukan saudara. Kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Natal segera tiba. Mari sambut dengan sukacita. Salah satu 5 pilar Gereja BES adalah diakonia. Program ini bertujuan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja yang membutuhkan. Saat ini sudah lebih dari 1.000 gereja yang telah dibantu melalui diakonia Natal. Mari terus menjadi berkat lewat program ini dengan cara men-scan barcode yang tertera pada layar LCD. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dia Bapa yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun jalan-jalan hidup kita, percayalah Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Apa Kau setia? Apa Kau mulia? Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
kasih apa yang sungguh kami percaya Tuhan. Orang apa yang Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Allah setia, tak pernah Dia tinggalkan engkau, Dia selalu ada bersamamu. Yesus Tuhan. Mari setiap kita nyatakan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Kami rasakan kebaikanmu, ada
menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mau lebih lagi buka hati kami Tuhan. Biarlah Engkau bekerja secara penuh dalam kehidupan kami. Dan kami mau berserah penuh Tuhan. Ralabayasik ya ralabaya ralabayas. Berdaulat atas kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Biarlah berdaulat atas hidupmu. Bersama-sama Bapak, saudaraku mari nyatakan Engkaulah Engkaulah Raja. Biarlah Dia berdaulat atas hidupmu. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Angkat tinggi tanganmu, nyatakan Engkaulah Raja. Ini hidup kami Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Katakan Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidup kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lebih lagi nyatakan Engkaulah Tuhan, Engkau Raja. Mari berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari lebih lagi nyatakan berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sorak kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kalau kita bicara mengenai kesempatan saat ini tuh banyak sekali kesempatan yang tercipta dan tersedia. Saat menjelang Natal khususnya, apa aja yang kesempatan yang ada saat ini. Kalau kita bicara mengenai dunia bisnis, saat ini tuh pasti banyak mempergunakan kesempatan di dalam momen Natal ini. Jadi retail, toko-toko, maskapai penerbangan, apalagi. Jadi kita banyak yang pergi holiday. Jadi otomatis harga tiket naik.
Yang happy itu pasti maskapai penerbangan. Terus kemudian hotel. Kemudian orang yang suka buat kue Natal, itu pasti pesanan banyak. Hiasan Natal sudah ada di mana-mana. Di Australia khususnya banyak sekali sekarang sudah diskon di mana-mana. THR mungkin kalau di Indonesia. Jadi begitu banyak sekali kesempatan yang tercipta karena Natal ini, saudara. Nah, gereja pun mulai buat lagu-lagu Natal, sudah ada, mendapatkan kesempatan tentunya menyanyikan lagu Natal, terus kemudian mulai buat KKR Natal dan sebagainya. Jadi semua mempergunakan kesempatan yang ada, yang tercipta saat ini, dan saya percaya hasilnya pasti akan ada jika kita mengambil kesempatan yang ada. Nah, hari ini saya mau bicara mengenai kesempatan di dalam kerohanian kita. Di mana ada satu kesempatan yang hari ini kita dapatkan, dan ladies, kita harus ingat pada saat kesempatan itu tersedia, kita itu harus ambil. Karena kalau kita ambil, pasti akan ada hasil atau pasti akan ada impact-nya. Seberapapun itu, kecil besar, pasti akan ada impact-nya. Tapi yang penting, kesempatan yang tersedia itu kita grab it atau kita ambil. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai satu firman Tuhan yang saya suka, dan menurut saya ini ayat emas dari beberapa orang ya. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sebenarnya bukan hanya Tuhan yang memberi second chance, tapi Tuhan pemberi kesempatan-kesempatan yang ada tentunya kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Kita jatuh bangun dalam keimanan kita. Nah, mungkin hari ini ladies, dari kita mungkin tidak ada yang dalam keadaan happy-happy saja, tidak dalam masalah, tidak ada dalam pergumulan. Nah, kesempatan yang kali ini ada, itu ingat kita grab it, kita ambil sebagai bekal. Karena setiap manusia pasti suka tidak suka, kita akan melalui yang namanya siklus. Kita akan namanya menghadapi masalah. Dan kita tidak tahu kapan masalah itu akan kita hadapi. Sehingga hari ini kita mendapatkan satu kesempatan berupa kasih karunia daripada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita itu harus tangkap. Mungkin tidak langsung kita pergunakan, tapi kita simpan sebagai bekal. Pada saat masalah kita hadapi, kita dalam pergumulan, kita sudah ingat ada bekal yang hari ini kita dapat, itu kita keluarkan. Karena itu yang akan menjadi kekuatan di dalam iman kita, sehingga kita tuh itu tidak jatuh. Nah, kalau yang hari ini, ladies mungkin di dalam pergumulan, saya yakin dan percaya ini adalah satu jawaban di dalam pergumulan kita. Karena nanti ada 7 langkah yang akan kita belajar hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Menurut saya tuh luar biasa, yang sudah menjadi berkat rohani untuk saya sendiri. Kita mungkin lihat dari Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Nah, sekilas mengenai ini adalah kitab Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ke-7, di mana ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sendiri ini dia pelayanannya selama 60 tahun. Nah, 60 tahun terus dia itu hidup di dalam 4 pemerintahan Raja Yehuda. Ada Raja Uzia, ada Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nah, saya suka dengan Raja Hizkia. Kenapa? Karena ada pengalaman dalam hidup saya yang pada waktu saya membaca kisah Raja Hizkia, saya sangat diberkati sehingga iman saya itu pulih dan kuat kembali. Di mana Raja Hizkia itu mengalami satu sakit, dan kemudian Nabi Yesaya datang, diutus oleh Tuhan dan mengatakan kamu tidak akan sembuh dan kamu akan mati. Tetapi kemudian Raja Hizkia
meratap dan berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan berbelas kasihan dan akhirnya dia diperpanjang. Jadi dia disembuhkan dari penyakitnya, diperpanjang lagi umurnya 15 tahun. Padahal pada awal mulanya Tuhan mengatakan engkau tidak akan sembuh dari penyakitmu. Jadi itu merupakan satu kisah yang menjadi kekuatan dalam hidup saya jika saya sedang dalam pergumulan. Nah, Yesaya ini adalah seorang nabi yang terpelajar dan ahli politik. Dia tinggal di Yerusalem yang merupakan ibu kota Yehuda. Nah, buat para ladies mungkin sebagai informasi sedikit, kenapa ayat ini ada? Yehuda, negara Yehuda saat itu lagi sangat miskin rohani, dan Israel lebih parah lagi. Nabi Yesaya ini menubuatkan kehancuran Israel oleh bangsa Asyur dan terjadi segera setelah nubuatan dari Nabi Yesaya. Kemudian setelah Nabi Yesaya memberikan nubuatan kepada bangsa Israel dan langsung terjadi, kemudian Nabi Yesaya itu menubuatkan kepada bangsa Yehuda, di mana dia katakan bahwa kalau mereka tidak bertobat, maka hukuman Allah akan turun ke mereka juga. Mereka akan ditawan oleh bangsa Babel, tetapi nanti ada satu pengharapan. Di bawah dekret dari Raja Kores, maka mereka akan dibawa kembali ke Yerusalem. Jadi ladies, sebagai informasi, setelah kematian Raja Salomo, negara Israel itu terpecah jadi dua. Jadi Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara itu ibu kotanya Samaria, Yehuda itu Israel Selatan itu ibu kotanya Yehuda termasuk Yerusalem. Nah, firman ini oleh Nabi Yesaya diberikan kepada Yehuda yang saat itu lagi miskin rohani. Nah, dari sini kemudian kita lihat dari yang saya katakan tadi, Yehuda ini diberikan kesempatan kedua karena nanti mereka dipulihkan dan mereka akan kembali ke Yerusalem. Nah, hari ini ladies kita belajar bagaimana Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Dia itu adalah Tuhan yang memberi kesempatan kepada semua orang yang mau berbalik kepadanya. Nah, di sini Yesaya 55 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Nabi Yesaya mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ladies, kerap kali dalam kehidupan kekristenan kita itu sering pasti merasa capek. Apalagi kalau kita mungkin terlibat di dalam pelayanan yang super duper sibuk. Kadang-kadang kita juga merasa mungkin down. Kita kadang-kadang merasa bosan, kita merasa kering juga. Dengar firman, kok rasanya dulu hati saya langsung berkobar-kobar. Tapi sekarang waktu dengar firman, kok hati saya datar-datar aja. Hati saya kok rasanya tidak ada satu kobaran api lagi. Nah, mungkin apakah itu yang sedang saat ini kita rasakan, ladies? Baca firman kita mulai malas. Saat teduh apalagi. Ke gereja, aduh kakinya kok berat sekali melangkah gitu. Tidak seperti dulu waktu kita cinta mula-mula terhadap Tuhan. Nah, kalau saat ini, ladies, kita berada di dalam posisi tersebut, we need to do something. Kita berada dalam posisi yang berbahaya. Sama seperti bangsa Yehuda. We have to do something, karena kalau tidak, situasi itu akan jadi lebih berbahaya. Lebih getting worse, dan akhirnya kita akan mati rohani. Saya percaya, ladies, kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan, kita semua ikut Ladies Devotion khususnya
hari ini, berarti Tuhan masih berkenan untuk ditemui. Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya. Karena bukan kebetulan kalau hari ini kita kok tergerak apapun motivasinya itu. Apakah dipaksa atau di ultimatum harus ikut. Tapi saya percaya kalau hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan, itu karena Roh Kudus yang mulai pimpin kita, ladies. Nah, jadi di sini ada 7 kata di mana dari kitab Yesaya ini dikatakan bahwa 7 kata ini ada 2 tindakan. Ada 5 dari kita sebagai individu manusia, 2 itu berasal dari Tuhan Allah kita. Nah, apa kelima tindakan kita? Yang pertama di dalam kitab Yesaya itu dikatakan seperti ini. Cari. Carilah, itu yang pertama. Mendekat, jadi cari mendekat. Kemudian yang kedua dikatakan berserulah. Berseru bisa juga kita panggil. Nah, ketiga dikatakan meninggalkan jalannya. Berarti kita bertobat, meninggalkan dari jalan yang sebelumnya kita lakukan. Karena ini konteksnya kita bicara mengenai negara Yehuda yang sudah mulai berpaling daripada Tuhan. Kita yang saya katakan tadi bahwa kita sebagai ladies mungkin kita sudah mulai down, api kita mulai sudah padam, kita sudah mulai kering. Nah, ini sangat penting sekali. Yang pertama kita cari, kita berseru kepada Tuhan, kita tinggalkan jalannya kita dengan melakukan kita berbalik kepada Tuhan atau bertobat. Kemudian yang keempat meninggalkan rancangan atau pemikirannya. Dan yang kelima adalah kembali kepada Tuhan. Bukan hanya mendekat kepada Tuhan, tapi kita harus melekat. Itu tugas kita sebagai manusia. Jadi kita ladies, dari kitab ini kita percaya bahwa kita harus melakukan 5 tindakan. Kemudian yang 2 tindakan, itu kita tidak perlu lakukan apa-apa lagi. Kita cukup melakukan 5 tindakan, 2 tindakan itu adalah bagiannya Tuhan. Apa itu? Yang pertama adalah Tuhan akan mengasihani atau berbelas kasihan. Kemudian yang ketujuh, Tuhan itu akan mengampuni. Nah, jadi kenapa saya katakan demikian? Sekali lagi kita coba lihat di Yeremia 29 ayat 13 dan 14. Kitab Yeremia 29 ayat 13 dan 14 ini juga seorang nabi Yeremia yang sama-sama melayani dalam tahun yang sama dengan Yesaya. Di sini dikatakan seperti ini, ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kemudian ayat yang ke-14 dikatakan, jadi aku ini adalah Tuhan. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi mirip dengan kitab daripada Yesaya. Nah, kita balik kepada poin yang pertama tadi, bahwa ada 5 langkah yang harus kita lakukan, ladies. Kalau saat ini mungkin kita dalam pergumulan, kita kering, miskin rohani, dan lain sebagainya. Yang pertama itu kita harus cari Tuhan lagi. Cari Tuhan, kita harus berseru, panggil, dan mendekat kepadanya, ladies. Nah, apakah Tuhan itu bisa tidak kita temui? Tuhan sebenarnya itu tidak pernah tidak ada dalam hidup ladies kita semua. Tetapi yang ada adalah kita menghilang, kita meninggalkan Tuhan, dan kita pilih jalan kita sendiri, sehingga kita merasakan Tuhan itu nggak ada. Kita merasakan itu kosong. Kenapa dulu kayaknya Tuhan selalu rasanya kita itu on fire. Sekarang itu nggak on fire lagi.
Kenapa? Karena kita ini lagi berbalik kepada Tuhan. Kita menghilang dari, mungkin dari radarnya Tuhan, tidak berada di jalannya Tuhan. Makanya kita rasa kering, kita rasa nggak rindu lagi, kita nggak membara lagi gitu untuk bersekutu, baca firman dan lain-lain sebagainya. Nah, apakah kalau kita cari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, secara kasat mata kita harus melihat Tuhan? Kita banyak mendengar orang-orang mengatakan bahwa, wah, saya mendengar dari Tuhan, ada suara Tuhan. Ya mungkin itu ada. Tapi mungkin ada juga yang tidak. Jadi sebenarnya yang dikatakan bahwa kita berjalan bersama Tuhan adalah sebenarnya firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau di kitab Yohanes kita mungkin tidak usah buka, dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Berarti kalau ada firman dalam hidup kita, ladies, berarti kita itu sebenarnya berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan karena kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini kita harus grab it, saya katakan tadi. Peluang ini atau second chance ini atau kesempatan ini kita ambil, kita pegang karena kita nggak tahu kapan kita butuh. Sekarang saat ini kalau kita butuh langsung kita praktekkan. Tapi kalau kita nggak butuh, kita simpan itu sebagai bekal pada saat mungkin kita dalam pergumulan atau dalam masalah. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah kita berjumpa dengan Tuhan melalui firman yang kita dengar dan kita berjalan bersama Tuhan. Nah, jadi kalau tidak ada kekudusan dalam hidup kita, ladies, contohnya hari ini kita masih menyimpan yang namanya kebencian, iri hati, marah, kecewa, dan lain sebagainya, maka firman Tuhan yang hari ini kita dengar mungkin tidak akan pernah bisa masuk dalam kehidupan kita. Karena kalau nggak masuk, sama seperti makanan, kalau kita nggak makan berarti tidak akan ada nutrisi. Tubuh kita tidak akan mendapatkan nutrisi, dan semakin lama tubuh kita akan semakin lemah dan rentan untuk menghadapi penyakit atau virus. Nah, sama seperti kerohanian kita juga. Kalau firman itu tidak bisa masuk, lama-lama kita bisa kena virus dosa dan kemudian kita bisa mati rohani. Jadi hari ini, ladies, ayo kita benar-benar ambil kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, kata cari adalah kata yang aktif, bukan pasif. Ada usaha, butuh waktu, butuh tenaga juga. Nah, sekarang ini kan kita bicara kita ini sudah ada di dalam Tuhan, bukannya belum ada di dalam Tuhan. Nah, saya ingat beberapa minggu lalu, kebetulan rumah kami itu baru renovasi rumah, renovasi dapur. Nah, jadi ganti stove-nya juga diganti. Jadi waktu beberapa minggu lalu suami saya itu menerima email dari toko yang kami beli, dikatakan bahwa produk itu di-recall, jadi harus diganti. Nah, waktu mau diganti, suami saya langsung tanya ke saya, faktur pembelian, jadi tax invoice-nya mana? Karena untuk sebagai bukti bahwa kita beli di situ. Jadi waktu itu dia cari di semua lemari, nggak dapat. Sampai satu hari dia cari terus. Akhirnya dia dapat. Nah, itulah artinya kata cari. Kata cari itu butuh usaha. Kata cari itu kadang-kadang butuh waktu. Kata cari itu juga kalau kita cari itu harus sampai ketemu. Karena kalau tidak ketemu, untuk apa? Nah, sama seperti Tuhan juga, ladies. Hari ini kita itu harus cari Tuhan sampai ketemu. Api itu harus ada lagi di dalam hidup kita, ladies. Dalam hati kita. Saya punya teman waktu lalu, dia suka ikut join dengan gereja kita, simpatisan. Waktu lalu anaknya umur 24 tahun, divonis kena penyakit autoimun. Tiba-tiba dia telepon saya, aduh anakku tolong doakan. Anak saya itu tidak bisa jalan. Bayangkan ladies,
anaknya umur 24 tahun, perempuan, tiba-tiba nggak bisa jalan. Sampai akhirnya papanya itu angkat dia bopong, kemudian bawa ke rumah sakit, kan nggak bisa jalan. Nah, waktu itu dia itu sempat down imannya. Tapi apa yang dia lakukan? Dalam pergumulannya, dia benar-benar cari Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia telepon saya, Anneke, yang acara BES itu kapan ada? Waktu dulu kita ada setiap doa pagi, doa malam. Dia ikut terus. Kenapa? Dia mau cari Tuhan. Karena saat itu dia benar-benar terpuruk, dia benar-benar imannya itu butuh untuk dikuatkan. Dia datang ke gereja, ikut komsel, seluruh acara dia ikut. Dokter mengatakan anak ini sudah mungkin tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Jadi dia berpikir, anak saya 24 tahun, selamanya dia akan tergantung dengan saya. Mandi tidak bisa, ke kamar mandi udah nggak bisa sendiri. Bahkan itu untuk ke belakang itu harus dibantu sama mamanya juga untuk cuci-cuci. Karena dia nggak bisa sendiri. Tangan udah nggak bisa bergerak, kaki pun apalagi, jadi nggak bisa jalan sama sekali. Jadi seperti lumpuh. Tapi luar biasa. Waktu dia cari Tuhan, kata Tuhan, nanti kita akan belajar di langkah ke-6 dan ke-7. Waktu dia melakukan bagiannya, Tuhan memberikan belas kasihan yang sungguh luar biasa. Tuhan itu Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Tuhan yang selalu memberikan kesempatan yang ada. Hari ini anaknya melayani di gereja BES. Waktu dia masih lumpuh, kita berikan dia kursi roda. Dengan didorong kursi roda, dia datang ke gereja. Dia cari Tuhan. Ibu sama anak sama-sama cari Tuhan. Belum bisa apa-apa. Cari Tuhan terus. Cari Tuhan terus. Apa kemudian yang terjadi? Dia mulai pelan-pelan dipulihkan. Saat ini dia sudah kembali normal seperti biasa. Walaupun dokter mengatakan dia sudah tidak bisa sembuh. Luar biasa. Cari Tuhan. Ketemu Tuhan. Berseru kepadanya. Dia menjawab. Hari ini dia melayani setiap hari Sabtu di Gereja Hills. Dia melayani Tuhan sungguh luar biasa. Padahal tadinya dia tidak melayani. Jadi hari ini, ladies, jika kita dalam masalah, kita dalam pergumulan, ada masalah yang luar biasa, cari Tuhan terus. Cari adalah terus-menerus sampai ketemu. Dan saya percaya, kalau kita cari sampai ketemu, pasti ketemu kalau kita cari. Panggil dan harus bersiap untuk mendengarkan. Kadang-kala kita panggil, kita cari, kemudian kita tidak siap pada waktu Tuhan minta kita melakukan sesuatu. Hari ini kita ikut ladies, berarti kita itu Tuhan berkenan kita temui. Sekarang giliran kita untuk mendengar dan melakukan apa yang Tuhan minta daripada kita, ladies. Dan ini adalah semua kasih karunia dan anugerah kalau kita boleh mendengar firman Tuhan itu. Kemudian poin yang selanjutnya, kalau tadi dikatakan kan adalah cari dan berseru, panggil. Itu poin pertama dan kedua. Poin yang ketiga adalah kita itu harus meninggalkan jalan kita yang dulu. Meninggalkan jalan kita yang dulu. Meninggalkan pemikiran-pemikiran kita. Rancangan-rancangan kita. Rencana-rencana kita. Sebenarnya ayat Yesaya ini sungguh luar biasa. Kalau kita teruskan, tapi hari ini saya tidak bawa. Dikatakan bahwa rancanganmu bukan rancanganku. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang luar biasa. Jadi sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Ya, kita hari ini, kalau kita sudah berseru, kita cari Tuhan, kita ini kalau Tuhan katakan firman-Nya atau apa yang Tuhan minta kepada kita, kita sekarang harus meninggalkan jalannya kita. Meninggalkan planning yang pakai kekuatan kita dan mulai mendengarkan Tuhan, dan kita harus melakukan apa yang Tuhan mau sesuai dengan pemikiran-pemikiran Tuhan. Kita coba buka di Filipi 2 ayat yang ke-5. Makanya kenapa kita ini harus merubah kita punya pemikiran, meninggalkan kita punya pemikiran-pemikiran kita. Filipi 2 ayat 5 dikatakan seperti ini, hendaklah
kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ladies, di sini jelas kita punya pemikiran, kita punya perasaan itu harus sama dengan Kristus Yesus. Agar supaya hidup kita itu penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Apalagi kita ini menjelang Natal, ladies. Kita harus berubah menjadi manusia yang baru. Nah, kadang-kadang kita sebagai seorang manusia, termasuk saya, ada tipe orang yang kalau dikasih masukan oleh orang lain, mungkin teman-teman, orang mengatakan seperti ini, ya saya memang dari sananya begini, karakter saya begini, mau gimana lagi gitu. Nah, kalau kita sudah terpanggil dan sudah terpilih dan kita mau hari ini mengikuti firman Tuhan, kita tidak boleh mengatakan seperti itu lagi. Kita tidak boleh mengatakan, ya saya memang seperti ini, mau gimana lagi, karakter saya seperti ini. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita pada waktu kita menyebut Yesus Juru Selamat. Dia memberikan yang namanya Roh Kudus untuk bisa kita melakukan apa yang Dia minta kita lakukan. Sehingga setiap orang yang sudah menyebut Yesus adalah Juru Selamat, kita sudah punya Roh Kudus, pasti bisa untuk berubah. Tidak ada yang tidak mungkin. Kerap kali tapi kita yang tidak mau. Ada juga yang mengatakan seperti ini. Kalau kita ini sudah menjadi manusia yang baru seperti Kristus, ada perbendaharaan kata-kata kita itu yang harus di-delete, yang harus di-remove dari kita punya vocabulary. Kata-kata makian, kata-kata yang tidak atau menyakiti hati orang gitu. Dulu waktu saya baru pindah ke Sydney, saya mengajarkan kepada anak saya seperti ini. Kan kalau orang sini bilang, I hate this, saya benci ini. Kalau menurut saya, kata benci itu cukup keras. Jadi saya mengatakan, jangan mengatakan I hate. Cukup mengatakan, saya tidak suka. Nah itu jadikan bahasanya lebih lembut. Menurut saya itu lebih mencerminkan kita sebagai pengikut Kristus. Dibandingkan dengan kata-kata yang agak kasar ya. Jadi kata-kata makian boleh dibilang itu sudah tidak boleh sama sekali kita pakai. Jadi kita harus menjadi manusia yang baru. Nah, seperti itu ladies. Nah, jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Cari berseru, menurut kitab Yesaya, cari berseru, meninggalkan jalannya, meninggalkan rancangannya, dan kembali kepada Tuhan. Jadi hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Bahasa dunianya adalah we do our best, God will do the rest. Jadi kita lakukan bagian kita, langkah-langkah yang tadi. Nah, kemudian selanjutnya, ladies, apa yang harus kita lakukan setelah kita lakukan bagian kita? Ternyata pada waktu kita lakukan apa yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan minta kita lakukan, Tuhan kemudiannya akan melakukan 2 langkah. Apa itu? Yang pertama adalah Dia akan mengasihani atau berbelas kasihan kepada ladies atau kita semua. Yang kedua, Dia akan mengampuni, Dia akan tidak melihat apa yang kita lihat yang di belakang lagi, apa yang kita perbuat, tapi Dia akan membuat sesuatu yang baru. Jadi Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan berbelas kasihan, dan Tuhan akan mengasihani kita. Kalau saya lihat dari kesaksian dari teman saya itu, waktu dia lakukan bagian dia, ternyata Tuhan berbelas kasih. Tuhan melihat bagaimana hatinya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang benar-benar berseru mata yang saya lihat. Kalau dia bercerita kepada saya, dia menangis. Dan dia mengatakan, oh Tuhan. Kadang-kadang dia mengatakan, dia ini salah seorang singer juga. Dan dia mengatakan,
Anneke dulu, kalau saya menyanyi saya suka lagu suka Tuhan. Tapi ternyata setelah saya mengalami pergumulan ini, kata-kata suka Tuhan atau terjadilah seperti kehendakmu, ternyata sulit pada waktu saya menghadapi pergumulan. Makanya itu, ladies, pada waktu kita lagi sulit, kita sekarang mungkin sedang tidak dalam kesulitan. Kita pegang janji Tuhan ini, yang hari ini kita dengar, itu kita simpan sebagai bekal. Karena pada saatnya nanti, pada saatnya kita menghadapi pergumulan, kita ingat kata-kata ini, dan ini akan menjadi kekuatan, sumber kekuatan untuk kita tetap cari Tuhan. Kita berseru terus kepada Tuhan. Karena Tuhan akan melakukan bagiannya. Dia akan mengasihani kita, berbelas kasihan, dan dia akan mengampuni kita. Jadi ladies, tindakan dan sikap kita dalam waktu keadaan ini, itulah yang akan membawa satu perubahan dalam hidup kita. Waktu kita berubah, kita melakukan bagian kita, Tuhan akan berbelas kasihan. Tuhan akan mengasihani kita. Sehingga Tuhan akan menolong kita semua. Nah, transformasi atau satu keadaan ini atau perubahan yang diajarkan dalam Alkitab, ini membutuhkan kedua belah pihak. Makanya dikatakan tadi, ada beberapa langkah, dari 5 langkah dari kita sebagai manusia, 2 langkah atau 2 tindakan itu dari Tuhan. Ini akan menjadi satu kesatuan. Makanya ada dikatakan bahwa kita ini rekan sekerja Allah. Bahkan di gereja kita dikatakan bahwa kita itu berdoa, kita menjadi jawaban dari doa kita sendiri. Karena waktu kita berdoa, kita melakukan bagian kita, Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Jadi cepat atau lambatnya satu perubahan atau transformasi dalam kehidupan kita, ladies, itu tergantung pada apa yang kita lakukan pada saat keadaan tersebut. Mungkin pada saat ini. Nah, jadi hari ini, ladies, kita belajar mengenai firman Tuhan dari kitab Yesaya, di mana menurut saya ini sungguh luar biasa. Dikatakan kita ini harus cari Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Hari ini Tuhan sudah berkenan ditemui. Melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan. Dan berserulah kepadanya selama Tuhan itu dekat. Hari ini Tuhan dekat. Tuhan sudah datang. Tuhan beri kesempatan kepada kita, ladies. Untuk itu kita pergunakan kesempatan yang ada. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan artinya kita berjalan bersama dengan firman. Kita lakukan firman dalam hidup kita. Kemudian dikatakan bahwa kita harus meninggalkan apa yang dulu kita lakukan. Hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kita tinggalkan, kita berbalik kepadanya. Dan kita tinggalkan apa yang menjadi rancangan-rancangan kita yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan itu, kalau kita kembali, kita mendekat, bukan hanya mendekat, kita melekat kepadanya. Waktu kita melekat kepadanya, kasih Tuhan, Tuhan akan mengasihani kita. Dia akan memberi pengampunan kepada kita. Dia akan berbelas kasih kepada kita. Nah, jadi ladies, hari ini firman Tuhan mengatakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah satu pilihan. Apakah kita akan mengambil kesempatan yang ada atau tidak, itu tergantung daripada ladies. Tetapi saya pikir alangkah sayangnya kalau kita yang hari ini sudah terpanggil, sudah terpilih, ayo kita benar-benar harus menangkap kesempatan yang ada untuk kita bisa keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan itu Tuhan yang luar biasa hebat. Dan dia buka tangan kepada kita lebar-lebar. Karena dia begitu mengasihi kita. Apalagi menjelang kelahiran Tuhan Yesus, kita memperingati Natal. Mari agar supaya kita datang kepada Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan, kita berada di dalam jalan Tuhan. Karena Tuhan itu banyak sekali berkat yang akan dia berikan kepada kita. Dia menunggu kita untuk datang kepadanya.
Sehingga hari ini, ladies, pergunakan kesempatan kedua, pergunakan kesempatan yang ada, yang sudah Tuhan berikan kepada kita, supaya kita boleh keluar sebagai pemenang, kita mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan dan pengampunan daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini. Bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kepada kami sebagai orang-orang yang sudah dipilih, kepada orang-orang yang Tuhan sudah kasihi. Sehingga Tuhan memberi kesempatan terus kepada kami, agar kami selalu mau kembali kepada Tuhan. Hari ini kami belajar untuk kami harus selalu mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, meninggalkan manusia lama kami, meninggalkan segala rancangan-rancangan, rencana-rencana yang mengandalkan kemanusiaan kami, dan kami harus berubah untuk memakai pemikiran daripada Tuhan, dan kami harus kembali kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan melakukan bagian daripada Tuhan, yaitu Tuhan akan berbelas kasihan, Tuhan akan mengasihani, dan Tuhan akan mengampuni kami. Tuhan, Engkau melihat semua ladies yang ada pada hari ini, semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dan hamba percaya tidak ada yang kebetulan jika semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, pasti ini adalah pesan daripada Tuhan. Karena Tuhan mau menjawab setiap pergumulan, setiap doa daripada ladies dan semua jemaat yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biar kiranya firman ini sudah selesai disampaikan, hamba percaya Kudus memeteraikan agar tertanam di dalam hati kami, untuk ini menjadi bekal di dalam kehidupan kami, pelita dalam kaki kami, untuk melangkah dalam kehidupan kekristenan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.